Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi seperti biasa, kalau teman-teman punya kisah keajaiban sholawat, punya testimoni, mau dikirim testimoninya ke aku, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Atau kalau teman-teman bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, langsung aja teman-teman ke Gramedia atau ini ke nomor admin ya. Atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee ya. Dan kalau kalian mau punya tasbih samaan kayak aku lagi pakai tasbih Ikibla warna pink. Ini cakep banget. Belinya di mm.official1, cari Instagramnya, atau kalian nanti klik linknya di deskripsi box di bawah. Langsung aja aku akan bacain kisahnya. Ini dari aku kasih nama Mbak Rizka aja, di Muara Enim ya. Aku nggak tahu sih, saya dari Muara Enim. Mungkin ini Muara Enim nama sebuah tempat atau nama sebuah nama, aku nggak tahu. Coba kalian komen di bawah ya. Ada nggak sih sebuah tempat yang disebut Muara Enim? Karena aku emang buru-buru, langsung screen aja emailnya, jadi belum sempat aku bales nih ya. Alhamdulillah Mbak, semenjak ngamalin sholawat, terutama munjiat, hati terasa tenang. Sedikit cerita, awal bulan Oktober kemarin adik aku minta didoain biar lulus ikut tes P3K Mbak Mel. Dan aku saranin ke adik aku, coba baca sholawat munjiat 7 kali aja habis sholat, dan setiap ada waktu luang, karena adik aku honor di SMP. Aku kirim video Mbak Mel sholawat munjiat sama adik aku, karena dia belum tahu sama sekali gimana sholawatnya. Terus aku kirim video Mbak. Waktu dia mau tes, aku bangun sholat tahajud dan mengingatkan adik aku untuk memulai ujian, dan di saat perjalanan ke sana untuk baca munjiat tersebut. Alhamdulillah Mbak, kemarin 24 Desember 2023 pengumuman kabar gembira itu datang. Adik aku lulus di peringkat 8. Masya Allah, ternyata Allah akan mengabulkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita di saat dan waktu yang tepat. Alhamdulillah sekarang aku belajar istiqomah baca sholawat munjiat sehari 500 minimal. Setiap sholat 11 kali, karena banyak impian yang aku harapin. Meskipun utang-utang belum terselesaikan, setidaknya hati aku tenang. Allah selalu memberikan pertolongannya di waktu yang pas buat hambanya. Sehari gak sholawat seperti ada yang kurang, apalagi semenjak aku udah beli tasbih Mbak, gak lepas di jari. Meskipun ada rasa malu kalau pakai tasbih, karena orang-orang lihat seperti aneh Mbak apa di jariku. Tapi aku biarin aja. Makasih banyak sudah menginspirasi aku dari 2022. Aku kenal PT Mbak Mel. Aku merasa sangat beruntung Mbak dengan masalah yang aku hadapi. Aku bisa kenal sholawat yang dulunya aku nggak tahu sama sekali. Ini menjadi bakal aku ke masa depan yang lebih baik. Karena di daerah aku belum pernah aku temuin orang yang pakai tasbih Mbak. Salam kenal Mbak Mel, saya dari Muara Enim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Rizka, Masya Allah. Makasih ya testimoninya. Teman-teman lihat tuh, mana yang pada pengen jadi PNS, mana yang pada pengen diangkat jadi karyawan tetap, mana yang sekarang masih belum kerja. Gak apa-apa deh ya Allah jadi honorer, yang penting kerja. Gak apa-apa deh ya Allah jadi pegawai kontrak, yang penting kerja. Gak apa-apa deh ya Allah gajinya kecil di bawah UMR, yang penting kerja. Itu tuh kalimat orang-orang yang masih nunggu kerjaan, yang udah lelah nih gak dapet kerjaan. Makanya teman-teman yang sekarang lagi kerja, jangan mengeluh.
Ketika kalian udah lelah dengan pekerjaan yang terlalu banyak, tapi gajinya nggak sesuai, jaraknya jauh, temennya pada toksik, atau atasannya nyebelin, ya banyak hal yang membuat kalian kayaknya pengen resign aja. Pikir lagi baik-baik. Secapek-capeknya kerja, lebih capek kalau kita nggak kerja. Ya, secapek-capeknya kerja, lebih capek nggak kerja. Makanya syukuri, alhamdulillah. Aku kerja nih, walaupun gaji aku nggak cukup karena terlalu banyak cicilan. Bantu pakai sholawat. Teman-teman udah kerja bertahun-tahun, gajinya nggak naik-naik. Nggak usah pusing, nggak usah mikir ngomongin atasan kemana-mana, ngomongin perusahaan tempat kita cari makan kemana-mana. Udah sholawat, ya Allah, hamba udah kerja sekian tahun, gajinya nggak naik-naik. Ya Allah, hamba pengen banget gajinya sekian. Nanti akan ada jalan dari Allah. Entah itu tiba-tiba dinaikin penghasilan gajinya ditambahin, ditaikin, atau tiba-tiba nanti dapat job dari tempat lain yang tidak mengganggu pekerjaan. Ingat, jangan cari-cari job lain demi cukup hari-hari tapi kita sampai melalaikan pekerjaan kita, pekerjaan utama kita. Jangan, nggak boleh, dosa ya teman-teman. Atau nanti teman-teman mungkin aja bisa tahu-tahu dapat pekerjaan yang lebih baik lagi tanpa harus mencari pekerjaan. Itu yang dialamin sama adik aku ya. Tanpa harus mencari-cari kesana kemari, tiba-tiba pekerjaannya datang sendiri. Tuh, udah serahin aja sama Allah. Bekerjalah sebaik-baiknya dan serahkan semuanya pada Allah. Kepengen apa aja ngadu sama Allah. Ya Allah pengen begini, ya Allah pengen begitu. Ya teman-teman ya, insya Allah bisa. Dan Masya Allah tuh adiknya Mbak Rizka lolos P3K. Masya Allah jadi PNS. Alhamdulillah. Bersyukur lagi. Jangan nanti gak bersyukur tapi begini-gini. Enggak. Bersyukur teman-teman. Karena dengan bersyukur nikmat kita bertambah. Bertambah nikmat kita. Kalaupun mungkin nikmatnya bukan dalam bentuk tambahan rizki misalnya ya. Kita bersyukur nih dengan gaji 3 juta. Memang gajinya nggak jadi 4 juta, dengan bertambah itu bukan jadi 4 juta. Tapi kita merasakan kedamaian, ketenangan, enak. Kalau kita ngeluh nomor satu yang langsung kita dapat apa? Dongkol hati, kesel, jadinya malas ngapa-ngapain. Ya rugi dong kitanya. Ya teman-teman, janji mulai sekarang apa-apa ke Allah. Baca sholawat aja udah, serahin semuanya sama Allah. Allah pasti nolongin, Allah pasti dengar. Allah kan memang maha mendengar dan Allah itu maha baik. Aku baca testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak Maya. Ini pakai nama samaran tapi Mbak Maya. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Kenalin aku Maya. Halo Mbak Maya. Dari Riau. Aku mau testimoni sholawat Jibril nih. Kemarin aku pindahan kosan kan. Tapi bingung karena di sini agak mahal menurutku, nggak terjangkau dengan anak kos. Tapi alhamdulillah berkat ngamalin sholawat Jibril 10.000 dan sholawat Munjiatnya 100 kali, aku dapat kos yang terjangkau harganya, wifi-nya kenceng, pokoknya sesuai yang diinginkan, alhamdulillah. Dan kebetulan aku punya mesin cuci, tapi di kosan yang baru ini nggak boleh pakai mesin cuci. Jadi aku jual aja sambil baca sholawat Jibril 9.000 kali saat itu. Alhamdulillah beberapa jam diposting langsung kejual mesinnya. Alhamdulillah satset gitu, Masya Allah. Dan tahun 2021 aku juga ngamalin sholawat, sholat duha, sholat tahajud, waqiah. Alhamdulillah aku diterima kerja di salah satu kantor di sini tanpa interview, langsung diterima kerja. Set banget, alhamdulillah. Pernah juga aku sholawatin beli motor, akhirnya kesampaian juga. Udah banyak keajaiban sholawat yang aku rasakan. Makasih Mbak Mel selalu share konten positif. Mohon doanya juga ya Mbak Mel supaya segera bertemu jodohnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru diomongin kan, kita tadi habis ngebahas apa? Kerjaan kan? Ya teman-teman, jadi kalau kalian pengen nih dapat kerja, udah sholawat aja, ngomong sama Allah, ya Allah pengen kerja, ya Allah pengen kerjanya yang begini, begini, begitu, tolongin ya Allah. Sambil jangan cuma minta, sholawatan ya, bangun malam, sholat duha. Kalau teman-teman bisa baca Quran, baca Quran. Mbak belum bisa baca Quran, minta sama Allah dipertemukan dengan guru ngaji yang bisa ngajarin teman-teman baca Quran dengan benar.
Jangan sampai nggak baca Quran ya teman-teman. Mumpung masih diberi kesempatan hidup, kita semua ayo baca Qurannya, buka Qurannya. Jangan sampai nyesel nanti kalau udah kembali ke Allah, kalau udah di dalam kubur kita mau apa? Kita cuman bisa menuai hasil dari apa yang kita kerjakan waktu di bumi nih. Waktu kita masih hidup. Nah, di dalam kubur itu kita lagi bagi rapot. Kita menerima apa yang kita lakukan ketika hidup. Kalau udah di bawah, di dalam kubur, di dalam tanah, kita mau apa? Kita mau sholawat, udah gak bisa, udah terlambat. Sholawatnya tuh waktu hidup. Jadi kencengin sholawatnya, insya Allah dengan kita bersholawat, kita punya benteng diri, sehingga kita gak pernah lepas dari yang namanya sholat 5 waktu, sholatnya tepat waktu, kita jalanin sholat sunnah, kita jadi baca Quran, dan kita jadi melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dan gak cuman benerin ibadah, tapi juga kita benerin sikap kita, benerin hati kita. Jangan salah teman-teman, kita cuman ibadah doang belum cukup. Banyak juga loh orang yang ibadahnya rajin, tapi sikapnya tuh sering nyakitin orang. Ada nggak di sekitar kalian? Ada kan? Udah nggak usah gosip di bawah ya. Jadi teman-teman hati-hati deh, pokoknya bentengi diri. Aku nggak mau sholawatan loh, orang aku udah rajin sholat. Jangan salah, hati-hati. Setan nggak bisa lagi nih bikin kita jadi nggak sholat. Kita udah nggak bisa ngalahin setan. Kalah tuh si setan. Kita tetap sholat, kita tetap sedekah, kita tetap bangun malam. Tapi setan ngelakuin dengan cara yang lain, yang lebih kelihatannya tipis kayak nggak salah, tapi itu salah. Itu bisa melunturkan amalan-amalan kita nantinya, jadinya jadi mau berguguran amalan kita. Ya, sikap-sikap kita terhadap sesama manusia, kayak misalnya kita ngerendahin orang lain karena dia tidak berjilbab misalnya. Kita merasa sudah menutup aurat, kita udah rapi pakai jilbab, kita rajin sholawatan kemana-mana pakai tasbih. Tapi di hati kita, gimana sih bajunya kayak gitu banget, bajunya gak sopan banget. Kita gak usah ngomentarin orang itu. Kita kalau ngelihat yang begitu, doain ya Allah berikan dia hidayah untuk menutup aurat. Udah. Ya teman-teman ya, kalau kita udah mulai kayak, bajunya kayak gitu banget sih, pendek banget sih, kayak kurang bahan, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah maafin ya Allah, hamba merasa diri lebih baik dari dia. Kita kan gak tahu amalan dia apa ya. Jadi teman-teman, makanya aku bilang jangan pernah lepas dari sholawat. Karena dari sholawat itu yang jadi benteng diri. Jadi kita gak cuman jadi rajin ibadah, tapi kita juga jadi memperbaiki sikap, memperbaiki hati, memperbaiki sikap. Nah itu yang susah teman-teman. Itu yang berat. Memperbaiki hati itu tuh yang berat teman-teman. Memperbaiki hati untuk gak julid sama orang, memperbaiki hati untuk gak kesal sama orang, memperbaiki hati untuk tidak berprasangka buruk sama orang. Kadang-kadang ini yang paling susah nih, kadang-kadang kita suka berprasangka buruk. Kita merasa dibikin kayak, kok aku diginiin ya, apa karena aku susah. Nah itu hati-hati. Kok aku susah terus ya, padahal aku ibadah, dia gak rajin sholat, dia padahal gak pernah sholat, dia padahal berbuat perbuatan buruk. Jangan, hati-hati. Udah, pikirin diri kita sendiri, pikirin masa depan kita dan keluarga kita. Gak usah mikirin orang lain. Orang lain mau jungkir balik, biarin aja. Kalau dia jalannya salah, kita doain aja. Kalau dia jalannya benar, ya alhamdulillah, kita contoh nih jalannya dia yang benar gitu, supaya kita ikutan benar. Ya gak sih teman-teman? Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari teman-teman kita. Udah lupa nih tadi namanya Mbak siapa aja, mohon maaf ya, pikun wati emang aku mah. Masya Allah, kita doain semoga mereka semua lancar terus rezekinya, istiqomah terus sholawatannya, nggak lupa ketika sudah dikabulkan doanya, nggak lupa buat terus bersolawat. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera diijabah, utangnya lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun sekarang kalian sedang sedih, dikejar utang, nggak punya duit, dihina, difitnah, bismillah, kita punya Allah, perbanyak sholawat agar kita kuat. Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.